Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Rehat Renungan Harian Toraya edisi Rabu 8 Februari 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satukan hati memohon hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami yang tiada pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun dan dengan berkat yang baru. Sebelum memulai segala aktivitas kami di hari ini, kami akan mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu sehingga kami boleh mengerti dan memahami kehendak Tuhan atas hidup kami, dan firman-Mu boleh menjadi pedoman kami dalam menjalani hari ini. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma pasal 11 ayat 1 sampai dengan 10. Sisa Israel. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umat-Nya? Sekali-sekali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umat yang dipilih-Nya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku, yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal satu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar sampai pada hari ini sekarang. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Amin. Demikian firman Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Yang Terpilih. Belakangan ini kita sering mendengar propaganda dalam masyarakat, di mana seolah-olah semakin hari semakin banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga kadang menimbulkan pertanyaan, bagaimana dengan kehidupan orang Kristen? Apakah mereka akan tetap bertahan sampai akhir? Perikop dalam bacaan kita menunjukkan bahwa orang Israel awalnya dipilih oleh Tuhan menjadi umat-Nya, malah mereka melakukan perlawanan kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan justru dibalas dengan ketidaksetiaan. Namun, meski demikian, Allah tidak menolak orang Israel. Allah tetap peduli dan mau mengasihi mereka. Allah mempunyai cara sendiri untuk memelihara orang-orang yang tetap setia kepadanya. Allah menunjukkan kasih karunia-Nya kepada orang yang percaya dan kepada orang yang bersungguh-sungguh bersandar kepadanya, meskipun dalam keadaan yang sangat buruk. Allah terus memelihara orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Nya. Maka, sepatutnya kita sebagai orang yang percaya tidak berputus asa, melainkan terus giat dan setia memberitakan kebenaran Injil dalam kehidupan kita sehari-hari.
Iman kita perlu diperkuat dari hari ke hari bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah karena kasih karunia Allah, bukan hasil perbuatan kita. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini semakin memperkuat iman percaya kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami sudah baca dan renungkan pada pagi hari ini. Firman Tuhan menuntun kami untuk menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kami dan bahwa keselamatan yang kami peroleh bukan karena hasil usaha kami, tapi semuanya itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan kepada kami. Pagi ini Tuhan, kami mau menyerahkan semua aktivitas dan kegiatan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan berkati, boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan pimpin dan sertai kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat dan sukacita sehingga kami boleh menjalani hari ini dengan baik dan kami boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami dimanapun kami berada. Mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami, sucikan dan kuduskan kami agar kami boleh layak datang ke hadapan-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.